Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebetulnya apakah sih yang sebetulnya yang menyenangkan hati Tuhan atau yang diharapkan Tuhan dari kita? Saudara, yang sangat fondasi yang Tuhan senang dan harapkan dari saudara dan saya, yaitu kita percaya kepada Dia. Saudara, itu adalah dasar segala sesuatu dalam relasi kita dengan Tuhan, yaitu kita percaya kepada Tuhan. Bersyukur kita adalah orang-orang percaya. Dan saya percaya Tuhan senang saudara dan saya percaya kepada Dia. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Saudara tidak percaya kepada Tuhan, ada kalanya dianggap sebagai sebuah perbuatan yang bukan dosa. Karena kebanyakan orang berpikir berdosa itu adalah ketika kita berbuat jahat atau melanggar norma-norma moralitas. Saudara tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, itu ada perkara yang sangat serius. Sehingga saudara-saudara tidak percaya kepada Tuhan merupakan dosa yang sangat serius. Mengapa demikian? Karena Tuhan, Dia Tuhan yang memperkenalkan diri melalui perbuatannya, maupun melalui perkataannya. Saudara, mengapa Tuhan memperkenalkan diri seperti itu? Supaya kita percaya kepada Dia. Terlebih lagi saudara-saudara, pada puncaknya Tuhan memperkenalkan diri dengan firman menjadi manusia. Saudara bayangkan, Allah yang maha kuasa yang begitu besar, Allah yang adalah roh, Dia datang menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan manusia. Supaya Dia menyatakan Allah kepada manusia. Dengan tujuan, supaya manusia mengenal dan percaya kepada Allah yang sejati. Oleh karena itu saudara, jikalau seseorang sampai akhir hayatnya, dia tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka saudara-saudara tidak heran. Apa yang dia miliki adalah kebinasaan kekal. Karena ketidakpercayaan kepada Allah merupakan satu perbuatan yang sangat serius. Karena Tuhan sudah menyatakan diri kepada kita. Oleh karena itu saudara, semasa kita masih hidup, marilah kita belajar untuk mendengar panggilan Tuhan, supaya kita percaya kepada Yesus Kristus. Dan kita merespon panggilan itu, dan berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 20, ayat 24 sampai 31. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak percaya merupakan gambaran bahwa manusia mengukur segala sesuatu dengan akal budinya sendiri, atau setidaknya dengan panca inderanya, bukan? Saudara, segala sesuatu yang dianggap tidak masuk akal, maka manusia menyimpulkan sebagai sesuatu yang tidak patut dipercaya. Saudara, mungkin hal ini yang terjadi pada diri Thomas. Saudara, Thomas adalah salah satu dari 12 murid yang pasti sudah mendengar apa yang Yesus sampaikan, bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan Thomas sekarang ini adalah Thomas yang sudah tahu bahwa kubur Yesus kosong. Namun ketika murid-murid berkata, mereka melihat Tuhan, Thomas tidak percaya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan yang dapat kita terima pada hari ini? Yang pertama, kehidupan kita tidak tersembunyi bagi Tuhan Yesus. Karena dia hidup dan dia hadir di dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan berkata, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara, dari perkataan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Thomas, maka kita secara tidak langsung tahu bahwa Tuhan Yesus mendengar apa yang menjadi tuntutan Thomas untuk percaya, bukan? Karena waktu Thomas berkata kepada murid-murid lain bahwa kalau dia belum mencucukkan jarinya di lubang paku dan di lubang lambung pada diri Yesus, dia sekali-kali tidak percaya. Dan ketika Thomas berkata demikian, bukankah Yesus tidak terlihat pada saat itu? Namun ketika Yesus menampakkan diri, ketika murid-murid berada di satu ruangan kembali seminggu setelah itu, bersama-sama Thomas, dan Tuhan berkata sebagaimana yang menjadi tuntutan Thomas. Dan Tuhan berkata, jangan tidak percaya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus yang hidup itu, dia hadir meskipun murid-murid tidak melihat dia ketika Thomas menjawab murid-murid itu. Saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa meskipun saya dan saudara dan kita tidak melihat dia dengan mata kasat mata kita, Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup itu, dia hadir di tengah-tengah kita. Saudara, apakah penghiburannya ketika dia hadir? Saudara, dia tahu apa yang menjadi keluh kesah kita. Dia tahu apa yang menjadi kesulitan kita. Dia tahu ketika kita menjadi kurang percaya. Karena kita menghadapi kesulitan itu. Dan dia mengerti itu semua, saudara. Dan satu hal yang sangat indah dari kisah ini, bahwa Tuhan Yesus tidak membiarkan kita di dalam ketidakpercayaan. Dia ingin meneguhkan kita bahwa dia Tuhan yang dapat dipercaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, karena hidup kita tidak tersembunyi di mata dia. Mungkin kita di tempat-tempat yang paling gelap. Saudara, ada Tuhan Yesus yang hidup. Dia berada di sana bersama kita. Dia bukan hanya bersama kita. Dia tahu kondisi kita. Dia bukan hanya tahu kondisi kita. Dia terlibat untuk mempedulikan kita. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan bagi Thomas. Yang kedua, saudara. Saudara, Tuhan berfirman dan bertindak dengan nyata. Agar kita ini percaya kepada Yesus. Bahwa dia adalah Mesias. Anak Allah. Dengan demikian, kita boleh menerima hidup di dalam dia.
Saudara, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Memang masih banyak tanda-tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara, ketika Thomas melihat Yesus, maka dia percaya. Dan Tuhan berkata demikian, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tapi tidak berhenti di sana. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah ketika Thomas tidak percaya, dia tidak melihat Yesus ada di sana? Dan bukankah ketika Yesus menampakkan diri, Yesus merespons kepada tuntutan Thomas? Apa artinya, saudara? Saudara, artinya, kalaupun saudara dan saya tidak bisa melihat dia, bukan berarti dia tidak ada. Kalaupun saudara dan saya tidak bisa melihat dia dengan kasat mata, bukan berarti dia tidak hadir. Kalau saudara tidak percaya pada saat itu, saudara menjadi orang tidak bahagia. Karena engkau menyangkali realitas kehadiran Tuhan di dalam hidupmu. Oleh karena itu Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, itu maksudnya kenapa Injil ini ditulis. Mengapa Roh Kudus menginspirasi para rasul menulis Injil ini. Supaya ketika kita membacanya, kita mengenal siapa Yesus. Ketika kita membacanya, kita mengenal tindakan-tindakannya. Ketika kita membacanya, kita mengenal sikapnya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, sesungguhnya kita mengenal Dia yang tidak dapat kita lihat hari ini. Tetapi Dia mau memberitahukan kepada kita. Dia Tuhan. Dia adalah Mesias. Dia adalah anak Allah itu. Dan Dia hadir dalam hidup kita. Dan ketika kita percaya kepada Dia, kita beroleh hidup itu daripadanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kita sedang menyangkal realitas itu. Dan kita menjadi orang yang tidak berbahagia. Namun, saudara, ketika saudara dan saya, meskipun kita tidak melihat, namun engkau percaya, engkau menjadi orang berbahagia. Kenapa? Karena engkau dan saya mengakui realitas itu. Saudara, orang yang tidak berbahagia adalah orang yang tidak pernah mengakui realitas yang sesungguhnya. Tapi orang yang berbahagia adalah ketika dia tahu realitas itu. Dan realitas itu adalah Tuhan itu sendiri. Dia menjadi orang berbahagia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan tidak ada yang tersembunyi di matamu. Hidup kami terbuka di hadapan Tuhan, termasuk pergumulan kami, termasuk kesulitan kami untuk percaya. Dan Tuhan hadir mengkonfirmasi supaya kami menjadi percaya kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, sehingga melalui firman-Mu kami mengerti dan kami tahu bahwa kami bisa percaya kepadamu meskipun kami tidak melihat Engkau dengan kasat mata kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika kami percaya kepadamu, kami bukan saja memiliki hidup yang fana, tapi kami memiliki hidup yang kekal itu, hidup yang berkelimpahan itu di dalam Engkau. Sehingga hidup kami yang sementara menjadi hidup yang bernilai kekal. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.